meter, Ivo. Hebat, Ivo, 200 meter. Luar biasa. Dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan rahmat. Salawat beserta salam untuk disampaikan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersyukur kita pada siang hari ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi sambil melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kita. Jadi pertama, apresiasi terhadap kelompok tani, terhadap Gapotan, Kepala Desa Maroklaban. Yang pertama, kehadiran kita di sini tentu dalam rangka melihat perkebunan kopi dan mungkin juga kelompok tani yang lain yang ada di Desa Maroklaban. Ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan kita di kantor desa beberapa waktu yang lalu. Karena waktu di kantor desa, perwakilan dari kelompok tani kopi ini sudah bercerita, sudah ekspos bahwa semangat yang sangat luar biasa pada waktu itu, dan kami juga sudah hitung-hitung dengan Bu Kades bahwa kopi ini secara ekonomi sangat menjanjikan sekali. Tinggal dari kemauan dari masyarakat bagaimana lahan-lahan yang tidak produktif itu untuk diisi dan dikembangkan. Tetapi kami yakin ini butuh perjuangan panjang. Nah, butuh perjuangan karena memang bagaimanapun kalau kita di perkebunan ini tahap kita berjuang itu sampai ke tahap panen. Nah, itu tahap perjuangannya itu. Nah, dan kami yakin ini berat nih. Ya, tetapi kalau kita bersemangat, kami yakin ini mungkin bisa kita realisasi. Artinya memang harus kita keroyok bersama-sama. Kami masih ingat pidato Presiden Pak Jokowi 17 Agustus kemarin, karena memang kita dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi satu kata yang kami tangkap pada waktu itu dengan kondisi keuangan negara. Yang pertama, semangat dari masyarakat. Yang kedua, dukungan dari supporting dari pemerintah. Kemudian juga dukungan dari sektor-sektor lain. Maka pada hari ini kami juga hadir ini Pak GMPTBA. Nah, kami yakin GMPTBA ini tentu mungkin ada oleh-oleh yang akan dibawa buat kelompok tani nantinya. Yakin saya, walaupun belum disampaikan, tapi yakin sekali gitu. Nah kalau Pak Congko turun, biasanya enggak ada yang enggak bawa, biasanya ada lah gitu. Karena beliau ini salah satu perusahaan BUMN yang termasuk yang yang secara ekonomi sangat bagus sekali, sangat sehat sekali. Nah, tapi produksi yang banyak itu di Tanjung Enim, bukan di Sawalunto lagi. Kalau di Sawalunto itu produksi yang paling bagus itu sampai tahun 90-an ya Pak Jang ya. Nah itu dulu. Tapi bagaimanapun PT Bukit Asam tentu tidak akan melupakan Sawalunto sebagai perusahaan tambang awal berdirinya perusahaan tambang yang ada di negara Republik Indonesia ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tadi ada beberapa keinginan dari kelompok tani. Yang pertama tentu kita bertani, berkebun ini, di samping ada lahan, semangat, yang paling besar itu kuncinya adalah ilmu. Ada sedikit perbedaan paradigma dan stigma. Kita bertani atau berkebun waktu mungkin orang tua kita atau kakek kita dulu. Kalau dulu tuh orang gaya awak tuh lahir nak cek bertanam. Aku untuk anak besok. Tidak celik-celik lera. Sekarang itu tidak pakai lera. Bukan berarti itu salah, tidak. Karena kita harus meningkatkan hasil produksi pertanian, hasil produksi tersebut dengan lahan yang terbatas. Karena pabrik lahan tidak ada deh Bapak Ibu sekalian. Pabrik tanah aku tidak ada, tanah aku, bumi aku sedang ekonya. Yang bertambah itu pemanfaatannya. Manusianya yang bertambah. Aktif ini untuk membina, karena ini sudah terstruktur dengan baik. Yang pertama kelompok taninya ada. Yang kedua gapok tanah juga ada. Jadi kalau Maroklaban ini sudah terstruktur dengan baik kami lihat. Jadi kalau bicara bidang lain, Gapotan kan ada beberapa kelompok tani gabungan dari kelompok tani yang ada. Kemudian kalau bicara kopi, tentu inilah kelompok tani yang bersemangat pada hari ini. Walaupun prinsip semangat
dengan ilmu ini wajib. Kami tadi mendengar ada keinginan menambah kopi-kopi lain di samping kopi robusta, mau nambah kopi arabica. Nah, ini perlu dipelajari betul ini. Karena kopi arabica itu adalah kopi dataran tinggi. Dataran 800 mdpl. Nah, jadi memang harganya jauh beda. Jauh bedanya Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi arabica kok mahal, kita tanam lo dengan ditanam yang tidak cocok. Nah, itu mungkin hasilnya tidak maksimal. Walaupun tren masyarakat dunia, kalau bicara harga kopi tadilah disampaikan, harganya mungkin harga pasar itu tetap fluktuatif. Tapi kami yakin ke depan itu tren minum kopi itu masih tinggi. Kalau bahasa orang rapat itu waktu istirahat rapat itu tea break namanya. Dia minum teh. Kalau sekarang enggak, coffee break. Jadi orang di kantor-kantor itu minum kopi. Itu termasuk itu sampai ke Eropa. Sampai ke Eropa, ke Amerika. Jadi memang kopi itu pangsanya sangat luas sekali. Baik itu pangsa lokal maupun sampai pangsa internasional. Jadi kalau kita bicara harga nanti walaupun fluktuatif, kami yakin harga masih tetap ekonomis. Karena kebutuhan tentang kopi itu sangat banyak. Nah, karena memang kopi itu lah menjadi suatu kebutuhan. Kalau di kota-kota itu menjadi gaya hidup Bapak Ibu sekalian. Gaya hidup. Jadi gaya hidup tuh kalau orang-orang di Jakarta tuh jam sampai tuh mau pulang kerja apa segala macam, di mana ngopinya, kumpul ngopi. Jadi sebelum makan malam kumpul ngopi. Ya betul Pak Cang ya. Nah gitu. Artinya memang konsumsi ini unlimited, jadi tidak ada batas ya. Ini kita jangan ragu kopi kok akan tidak dibeli orang, yakin kita. Tapi tentu kita harus pertimbangkan kalau kopi kita jual dalam bentuk yang mentah, tentu harganya sangat terbatas. Tadi ada keinginan dari kelompok tani. Kelompok tani bagaimana bisa menghilir. Nah, itu cita-cita jangka panjang. Kita apresiasi itu Pak Desa. Tapi kalau bisa kebunnya diperbanyak dulu. Jangan kita sampai ke hilir, jangan kita bicara sampai ke hilir. Kita perbanyak kebun dan produksinya. Jadi kalau petani kita sudah makmur, nanti baru mungkin kita mulai ke tahap produksi. Nah, itu biasanya dalam hitung-hitung ekonomis, biasanya memang kita kalau ingin menguasai suatu jaringan bisnis itu memang kita mempunyai produksi yang luar biasa supaya kita bisa mengendalikan pasar. Nah, itu konsep ekonomi ya. Di Bu Kadis banyak tuh ilmunya nanti. Jadi banyak analisa ekonomi. Artinya ini perlu. Jadi kita atas nama pemerintah kota apresiasi. Ada beberapa permintaan tadi, mungkin kalau masalah infrastruktur, jalan, nanti tolong dicek melalui Dinas Pertanian mana yang kira-kira bisa kita masukkan ke DAK Jalan Sentra Tani. Itu mungkin perlu dievaluasi dan itu ada syarat-syaratnya nanti. Di samping itu tentu juga harus memperlihatkan keinginan dari masyarakat. Nah, kalau kita sepakat, keinginannya lebih tinggi, biasa dimulai juga teroyong dulu. Atau kok banyak piti Pak Desa Maroklabat, nah tidak perlu APBN ya, salah siri embonya bisa. Tapi merasa Pak Desa alun disabut itunya lah agak apos ya. Agak karik kan ya. Artinya yang penting semangat dulu. Kalau masalah anggaran tuh banyak peluangnya. Baik APBD, APBN, semuanya mungkin bisa kita lakukan. Tapi memang tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Karena kini dibangun, kini tidak bisa. Karena ini adalah uang negara. Uang negara itu punya mekanisme. Nah, jadi memang harus terstruktur dengan baik. Kemudian masalah peralatan dan lain-lain sebagainya nanti kita diskusikan dengan dinas. Kemudian masalah sekretariat. Biasa kalau gapotan kok. Jadi memang kita bicara di Solunto, masalah lokasi kita kan sangat terbatas. Jangan kayak itu kan kecamatan masih numpang ya Pak Jamal. Tapi kita udah boleh patah semangat. Karena fasilitas itu kan bertahap lah kita nanti. Kita prioritasnya nggak kecamatan dulu. Kemudian masalah sampai yang yang di Dekranasda. Karena memang ini hasil rapat kita beberapa kali dengan DPRD dengan kejadian adanya musibah kebakaran. Nah, karena secara geografis kita di kota Solunto ini kota yang arealnya nomor 2 terbesar di Sumatera Barat setelah Padang. Kalau kota paling luas terbesar itu yang pertama Padang,
yang kedua Sawalunto. Karena memang kota Sawalunto itu ada kelurahan, ada desa. 10 kelurahan, 27 desa. Jadi kalau ada kejadian musibah kebakaran, unit BPK yang ada di Sawalunto itu agak lambe responnya. Ada juga kejadian rumah kebakaran, rumah labi atau BPK baru tiba. Nah, jadi memang prioritas utama pemadam itu kita bagi 3 titik. Yang pertama titik kumpul tengah di Sawalunto, kemudian utara selatannya satu di kantor Camat Kelawi, satu lagi rencana di Maraklaban. Ini bisa untuk daerah Kecamatan Silungkang nanti. Tapi nanti sambil mungkin dibuat rapat bersama lah dengan Pak Camat, melalui dinas juga Pak Desa, mana sekretariat. Tapi yang paling pas itu sebenarnya kalau gapotan tingkat desa itu di kantor desa. Ini apa? Itu. Ini. Tahu. Ya. Ada apa? Penampung lebih. Olah. Oh iya. Panen lo ya. Ambo bantu panen ya, bismillah. Harus cik-cik ya? Ya harus cicik Pak. Oh, ambo merame ayo mainnya. Ini nak main pasu. Mau dipilih kali Di. Kajian. Salam. Ngalah kasan gitu. Kalau pilih ya kasan. Ya. Kau anak KPK Tanjung tuh, boleh nak aja. Kebetulan kopi Tanjung Enim tuh ada di bawah tadi. Ada ya Pak ya? Ada di oto. Ada di oto. Kalau mau membawa. Ah ya. Agak. Ditawarkan minta ditinggal di sini. It's DJ. Hari ini kita melakukan kunjungan ke lapangan, ke kebun kopi milik salah satu warga yang ada di Desa Maraklaban yang sudah tergabung dalam kelompok tani dan gapotan Maraklaban. Kita hadir di sini juga didampingi oleh JMPTBA, Pak Chong, Pak Yulfrezon, dalam rangka merepresentasikan. Ini semangat masyarakat kan sangat luar biasa dalam berkebun. Dan dari hitung-hitungan setelah kita diskusi tadi, secara ekonomis kopi ini sangat ekonomis sekali. Nah, jadi lahan ini bisa masyarakat itu bukan hanya menjadi petani tapi jadi pengusaha tani nantinya. Nah, itu mungkin yang kita ingin lanjutkan. Kita menghadirkan juga dinas pertanian, memberikan support apa-apa langkah yang bisa diberikan. Tadi kekurangannya masalah bibit, pupuk, dan ini mungkin tugas kita dari dinas pertanian. Kemudian bentuk lain mungkin karena sesuai pidato Presiden dalam era pandemi COVID-19, kita harus banyak melakukan produktif di lahan-lahan yang kosong. Dan konsep sekarang membangun itu adalah gotong royong. Maka kita hadir bersama-sama di sini, masyarakat, kelompok tani, pemerintah, dan juga PT BA, PT Bukit Asam Unit Pertambangan Bilin. Saya rasa itu. Jadi dari hasil diskusi tadi sudah dapat gambaran bagi kami bahwa bagaimana produksi kopi itu tidak bahan mentah lagi ya. Kita upayakan sebagian sudah bisa menjadi bahan produksi, jadi bahan jadi. Jadi mudah-mudahan kami akan berupaya juga lah untuk dengan manajemen bisa produk kopi ini dalam bentuk bubuk dan produk jadi. Jadi itu upaya kita, mudah-mudahan ini dukungan dari semua pihak, insya Allah ini bisa kita wujudkan.
Untuk perkebunan kopi Robusta ini kita sudah menanam kurang lebih 21.000 batang. 21.000 batang ini tersebar di daerah Morokaban. Kurang lebih ada 5 titik sentra produksi kita. Bakalan panen kita nanti panen raya itu di 2021 dan 2022, Pak. Untuk luasan areal itu kurang lebih kita ada 30 sampai 35 hektar luas kopi yang akan kita panen. Insya Allah. Untuk jenis kopinya itu jenis kopi Robusta, Pak. Karena di daerah Morakalaban ini ketinggian kita kurang, di bawah 400 mdpl, jadi hanya khusus Robusta saja yang bakal kita kembangkan di sini, Pak. Harapan untuk ke pemerintah ya setidaknya ditinjaulah petani kita ini, diperhatikan, karena tanpa pemerintah petani tidak akan bisa bergerak. Kalau awak menakut, awak kalau anu kok mah. Kalau berjalan